Shalom Aleichem. Bapak Yahweh pasti memberkati kita sekalian. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti kita ketahui, hari ini adalah satu hari yang sangat spesial. Kenapa hari ini dikatakan sebagai hari yang sangat spesial, saudara? Karena hanya pada hari raya Yom Kippur ini, saudara, Bapak Yahweh itu berkenan turun ke ruang Maha Kados atau ruang Maha Kudus untuk berjumpa dengan Kohen Gadol. Sedangkan kita tahu Kohen Gadol itu juga manusia sama seperti kita. Nah ini artinya hari ini adalah hari yang khusus di mana Bapak Yahweh itu berkenan berjumpa secara langsung dengan manusia. Dan saya percaya malam hari ini juga saudara, Bapak Yahweh di dalam rohnya juga ada di tengah-tengah kita untuk nanti siap melihat dan mendengarkan setiap pengakuan dosa-dosa kita, baik yang kita akui secara lisan maupun yang kita tulis di dalam kertas dosa kita. Dan nanti saya berharap jangan ada di antara kita yang tidak menulis dosa-dosanya di kertas. Apa yang saudara ingat, silakan saudara tulis. Dan nanti kita akan remas bersama-sama kertas dosa itu dengan penuh rasa kebencian kepada dosa. Lalu kita akan letakkan kertas dosa itu di satu tempat yang tidak bermartabat. Yang sekarang ada di depan saudara, panci yang sudah usang dan rusak ini. Yang pernah juga saya pakai untuk membantai tikus saudara. Kita akan letakkan kertas dosa di tempat tersebut dan nanti kita akan bersama-sama membakarnya. Kenapa saya tidak menyediakan panci yang baru, yang masih kinclong saudara? Karena untuk yang namanya dosa itu tidak perlu dikasih tempat yang baik. Amin. Yang namanya dosa itu cukup dikasih tempat yang jelek seperti itu saja saudara. Itu pun masih kurang jelek saudara. Cuman saya pikir nek tak palu-palu kok saya kurang gawean ketoke. Ya sudah, yang penting kita tidak, pesannya kita tidak perlu memberikan tempat yang baik untuk yang namanya dosa. Dan seharusnya saudara, inilah hari raya yang seharusnya kita tunggu-tunggu selain hari raya Yom Teruah. Jadi Yom Kippur itu seharusnya hari raya yang harus kita tunggu-tunggu dengan sukacita selain hari raya Yom Teruah. Karena apa? Karena pada perayaan Yom Kippur ini, hari ini ada penebusan dan pengampunan yang akan Bapak Yahweh adakan khusus untuk kita. Dan kita tahu saudara bahwa dengan penebusan dan pengampunan itulah yang nantinya akan mengantarkan kita bersama-sama untuk bisa masuk sampai kepada keselamatan Bapak Yahweh. Nah, malam hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau sekarang kita memperingati Yom Kippur di tahun Pedalet, sedangkan Pedalet adalah tahun pintu, maka ini artinya adalah bahwa ada pintu yang sekarang ini sedang dibuka berkaitan dengan peringatan Yom Kippur. Dan pintu yang sekarang ini sedang dibuka berkaitan dengan peringatan Yom Kippur, pintu itu namanya adalah pintu penebusan dan pintu pendamaian atau pintu pengampunan. Sama seperti Yom Kippur yang adalah hari khusus untuk penebusan dan hari khusus untuk pendamaian atau pengampunan. Nah sebetulnya saudara, pintu penebusan dan pendamaian ini sebetulnya secara khusus menurut saudara ini dibuka untuk siapa saudara? Ya coba kita perhatikan. Sekarang ini kita kan sedang memperingati Yom Kippur di tahun apa ini? Pedalet. Sedangkan Pedalet itu disebut dengan tahun
pintu. Dari mana tahun pintunya? Dalet itu satu di antaranya punya arti apa ini? Pintu. Nah, ini artinya ada pintu yang sedang dibuka berkaitan dengan peringatan Yom Kippur. Dan pintu yang sedang dibuka itu namanya pintu penebusan dan pintu pendamaian atau pengampunan. Tetapi kalau menurut saudara, sebetulnya dua pintu ini dibuka secara khusus untuk siapa saudara sebetulnya? Sebetulnya dua pintu ini sedang dibuka khusus untuk orang-orang yang sampai detik ini masih belum membuka hatinya untuk Bapa Yahweh dan Yesua. Dengan kata lain, Yom Kippur tahun Pedalet ini sebetulnya adalah Yom Kippur yang menjadi kesempatan emas untuk orang-orang yang sampai detik ini belum membuka hatinya untuk Bapa Yahweh dan Yesua, untuk dia seharusnya kalau mereka peka di perayaan Yom Kippur tahun Pedalet ini, mereka akan membuka hatinya untuk Bapa Yahweh dan Yesua. Kenapa saya katakan Yom Kippur tahun ini sebetulnya adalah kesempatan emas untuk orang-orang yang belum membuka hatinya untuk Bapa Yahweh dan Yesua. Saya katakan Yom Kippur tahun Pedalet ini atau tahun pintu ini sebagai kesempatan emas. Karena Yom Kippur tahun Pedalet atau tahun pintu ini sekaligus menjadi satu warning atau satu peringatan untuk goyim, yaitu bangsa-bangsa atau orang-orang di luar Israel atau orang-orang yang bukan orang-orang Yahudi. Untuk apa? Untuk segera masuk dalam pintu penebusan yang sekarang ini sedang dibuka Bapa Yahweh. Karena Bapa Yahweh harus menggenapi kitab apa? Romeim atau kitab Roma 11 ayat 25. Yang dikatakan bahwa kekerasan jantung bangsa ini, dan bangsa ini yang dimaksud di situ adalah bangsa Israel, itu akan terjadi sampai penggenapan bangsa-bangsa lain tiba. Ayat ini sebetulnya sedang memberitahu kita bahwa sekarang ini sebetulnya sedang ada pintu yang dibuka khusus untuk goyim, supaya goyim itu segera masuk dalam pintu penebusan itu, karena mumpung pintu itu sekarang ini belum ditutup. Sekarang ini, kalau pintu penebusan ini masih dibuka, ini sebetulnya sedang menggenapi kitab Romeim atau kitab Roma 11 ayat 25. Karena apa? Karena tidak menutup kemungkinan Yom Kippur tahun Pedalet ini adalah tahun penebusan terakhir untuk goyim. Begitu kita masuk tahun 5785 atau tahun PH tahun depan, pintu penebusan ini akan ditutup, dan selanjutnya kita akan melihat apa? Melihat sesuatu yang mungkin saja sesuatu yang akan kita lihat itu adalah kedatangan Yesua HaMasyiah di awan-awan kemuliaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara yang mendengarkan firman ini, dari manapun saudara mendengarkan firman ini, saya juga mengucapkan dulu selamat bergabung bersama-sama dengan kami, Ibu Molly Lim dari Malaysia. Selamat beribadah bersama-sama dengan kami, Bapak Yahweh memberkati. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pintu penebusan itu sedang dibuka. Dan itu menggenapi Roma 11 ayat yang ke-25. Maka saya secara khusus ingin memberitahu kepada saudara, secara khusus saudara yang mendengarkan firman ini tetapi saudara belum menerima Bapa Yahweh dan Yesua sampai hari ini, coba bukalah hatimu itu untuk Bapa Yahweh dan Yesua. Jangan saudara terus-terusan
mengeraskan jantungmu. Karena kalau nubuatan ini benar, maka bisa jadi Yom Kippur tahun Pedalet ini akan menjadi tahun penebusan terakhir untuk Goyim. Dan setelah tahun penebusan itu berakhir, pintu penebusan itu akan ditutup, dan saat itu pintu penebusan itu akan dibuka khusus untuk orang-orang Israel atau Yahudi, untuk mencari bilangan 144.000 orang Yahudi yang menerima Bapa Yahweh dan Yeshua HaMasyiah. Dan saat itu ketika ada Goyim yang teriak-teriak, tolong bawa aku masuk dalam pintu penebusan itu, saat itu Bapa Yahweh akan berkata, sudah terlambat. Pintunya sudah ditutup. Dulu pada waktu pintu penebusan itu aku buka lebar-lebar, kamu tidak mau menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Kamu terus-terusan mengeraskan jantungmu, menolak aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan di detik-detik terakhir, ada yang sudah memberitahu kamu bahwa Yom Kippur tahun Pedalet ini adalah tahun penebusan yang terakhir untuk Goyim, untuk orang-orang yang bukan orang Yahudi atau bukan orang Israel. Untuk Goyim dibuka lebar-lebar. Tapi kenapa pintu itu sangat welcome untuk kamu, tetapi kamu tidak pernah mau masuk dalam pintu penebusan itu? Tapi sayang sekali, pintu penebusan itu sekarang sudah aku tutup dan sudah tidak bisa lagi. Goyim, siapapun orangnya, dia mau nangis darah seperti apapun, Bapak Yahweh hanya mengatakan waktunya sudah terlambat. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mengacu kepada nubuatan ini saudara, barangkali ada orang-orang yang saudara kasihi, dan dia orang-orang yang belum mengenal Bapa Yahweh dan Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sedangkan kita tahu, mau siapapun dia, apapun gelarnya orang itu, sekalipun dia seorang pendeta besar, tetapi ketika dia menolak Yahweh dan Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sekali-kali tidak akan pernah ada pengampunan dan keselamatan untuk orang itu. Karena kitab Yesaya 43 ayat 11 sangat jelas memberitahu, Anoki Yahweh, Wa'en mipal adai Mosia. Artinya apa? Akulah Yahweh, tidak ada juru selamat selain Yahweh. Ya, saudara, kalau terbeban dengan orang-orang yang ada di sekitar saudara, saudara mesti berlari lebih kencang lagi selama 1 tahun ke depan ini. Karena barangkali nubuatan ini benar, bahwa Yom Kippur tahun Pedalet ini adalah tahun di mana penebusan terakhir untuk Goyim itu dilakukan Bapak Yahweh. Tahun depan sudah tidak ada lagi penebusan untuk Goyim. Artinya kuota keselamatan untuk Goyim itu sudah genap. Sehingga karena kuota keselamatan untuk Goyim sudah genap, pintu penebusan untuk Goyim ditutup. Sekarang Bapak Yahweh buka 1 pintu lagi. Tapi untuk siapa? Khusus untuk orang-orang Israel, untuk mencari bilangan berapa tadi? 144.000 orang Israel yang akan duduk bersama-sama dengan Bapa Yahweh dan Yeshua dalam pemerintahannya. Saat itu sudah tidak bisa saudara, maka saudara harus lari kencang. Saudara beritakan kepada siapapun orang yang saudara jumpai, supaya nanti masuk dalam perayaan Yom Teruah tahun 5785. Tepat begitu kita masuk, pintu keselamatan penebusan itu ditutup.
sudah banyak jiwa-jiwa dari orang goyim yang diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan, huruf H itu satu di antaranya memiliki arti behold, yang artinya lihatlah. Dan begitu nanti kita masuk ke tahun PH, tahun depan, itu adalah satu waktu di mana sudah tidak ada lagi penebusan. Karena waktu itu adalah satu waktu di mana kita itu akan diajak, kita akan diajak apa itu? Melihat sesuatu. Dan sesuatu yang akan kita lihat next time, tahun depan, bisa saja yang akan kita lihat adalah kedatangan Yeshua HaMasyiah. Karena apa? Kok saya mengatakan bisa saja atau tidak menutup kemungkinan, tetapi saya tetap tidak berani memastikan 100%. Karena dari nubuatan soal waktu kedatangan Yeshua, itu tetap harus ada nubuatan yang disembunyikan. Soal momennya, kita sudah diberitahu bahwa Yeshua akan menggenapi garis 7 hari raya. Yang 6 sudah digenapi, kurang 1 hari raya. Yom Teruah pasti akan digenapi dengan kedatangan Yeshua. Saya percaya Yeshua tidak akan keluar dari garis 7 hari raya ini. Dan tidak kebetulan, tanda kedatangan Yeshua sebelum Yeshua itu menjejakkan kakinya di awan-awan kemuliaan. Kitab suci memberitahu apa? Malaikat Yahweh itu akan diperintahkan meniup sangkakala atau nafiri sebagai tanda kedatangan Yeshua. Apakah ini satu kebetulan yang belum digenapi Yeshua itu juga hari raya peniupan nafiri? Saya katakan tidak ada yang kebetulan di dalam iman percaya kita, saudara. Ya, tidak ada yang kebetulan di dalam iman percaya kita. Jadi momennya kita dikasih tahu. Tapi pada perayaan Yom Teruah tahun Ibrani keberapa, itulah yang harus tetap tersembunyi atau disembunyikan. Karena kalau dibuka semua akan terjadi apa? Pertobatan dadaan. Ya misalkan dikatakan, misalkan ada yang tahu 2025 atau 2026 Yesus akan datang. Akan ada 2 hal yang terjadi. Orang yang ingin semakin sungguh-sungguh hidup benar, dia akan bertobat sejak sekarang. Tapi demikian pula sebaliknya. Orang yang hidupnya seenaknya, dia akan manfaatkan waktu. Iseh 2 tahun maneh, iseh 3 tahun maneh, masih 3 tahun lagi, tak urip sak penake sik wae. Lah nanti begitu mendekati Yom Teruah tahun 2025 atau 2026 tak bertobat. Maka saya sebut terjadi pertobatan dadaan, saudara. Padahal pertobatan dadaan seperti itu, saya yakin itu tidak akan pernah bisa masuk dalam karya keselamatan. Tapi ketika sekarang ini tidak ada euforia tentang kedatangan Yeshua, orang tidak sedang membicarakan tentang waktu kedatangan Yeshua, karena sekarang ini sudah lewat tanggal 1 Tisri. Pertobatan di waktu-waktu inilah, saudara, di rentang waktu inilah, itulah yang akan diperhitungkan oleh Bapak Yahweh. Kalau mendekati tanggal 1 Tisri, karena kita dikasih tahu tanggal 1 Tisri kemungkinan Yeshua akan datang, orang pada berbondong-bondong bertobat. Ya, orang kelihatan suci, kelihatan kudus. Yang saya sebut dengan pertobatan dadaan. Itu tidak akan pernah bisa membawa orang tersebut masuk dalam karya keselamatan. Tapi pada saat seperti ini, saudara, yang saya sebut dengan bahasa medis, dengan siklus pelana kuda, kita belajar dari siklus pelana kuda untuk orang yang sakit demam berdarah. Ya, di mana orang yang sedang sakit demam berdarah itu ada siklusnya. Pertama panas tinggi beberapa hari. Setelah panas tinggi beberapa hari, panasnya turun.
drastis terus turun sampai beberapa hari. Inilah fase di mana orang itu merasa sudah sembuh dari sakitnya. Nah, ini kalau digambarkan ke masalah kerohanian, ini orang-orang yang merasa apa? Merasa aman karena sudah lewat tanggal 1 Tisri. Wah, ini sudah aman ini. 1 Tisri Yesua tidak datang, berarti ini aman. Mulai hidup sembarangan lagi. Tapi siklus pelana kuda itu memberitahu justru pada saat panasnya sedang turun, fase itu disebut fase apa? Aman atau kritis? Kritis, itu justru fase yang paling berbahaya. Lah nanti begitu naik lagi, begitu panas tinggi lagi sampai beberapa hari lalu turun lagi. Panas tinggi yang kedua, kemudian turun lagi. Inilah fase aman yang sesungguhnya. Ya, jadi hati-hati. Seringkali orang merasa setelah tanggal 1 Tisri tidak terjadi pengangkatan pas tanggal 1 Tisri. Ayam. Karena teman-temanku tak lihat kanan kiri, ya masih katoan kabeh. Ya toh, celananya, bajunya masih ada orangnya semua. Berarti belum pengangkatan. Mulai hidup sembarangan lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mesti ingat bahwa pertobatan yang bukan dadaan itulah yang akan dipertimbangkan oleh Bapak Yahweh untuk memasukkan kita dalam karya keselamatannya. Jadi sesuatu yang akan kita lihat next time, 1 tahun lagi ke depan, itu bisa saja yang akan kita lihat adalah kedatangan Yesua. Tapi bisa juga peristiwa-peristiwa lain yang kita tidak pernah lihat sebelumnya. Tapi yang pasti tahun depan 5785 atau yang disebut dengan tahun PH, itu punya arti satu di antaranya, behold, yang artinya lihatlah. Nah, lihatlah di situ itu artinya kita mau diajak melihat sesuatu yang kita tidak pernah tahu. Akan ada kejadian apa setahun ke depan, kita tidak pernah tahu. Tapi suka atau tidak mau, kejadian itu akan kita lihat bersama-sama. Tapi saya punya satu kerinduan. Saya berharap kerinduan ini menjadi kerinduan kita bersama-sama, saudara. Bahwa yang akan kita lihat tahun depan, dan tidak hanya kita lihat, tapi kita alami adalah kedatangannya Yesua menjemput kita di awan-awan kemuliaannya. Kenapa saya mengatakan bahwa yang akan kita lihat tahun depan bisa saja kedatangan Yesua? Karena kalau kita perhatikan tanda-tanda kedatangan Yesua semakin kesini itu semakin mengerucut, saudara. Kitab suci memberitahu bahwa ada beberapa tanda-tanda kedatangan Yesua. Akan terjadi apa? Kelaparan, gempa bumi, bencana alam di mana-mana. Tapi juga ada tanda yang menjadi tanda kedatangan Yesua. Itu apa? Intensnya peperangan terjadi di mana-mana, di seluruh belahan dunia ini. Dan kalau satu di antara tanda kedatangan Yesua itu terjadi perang di mana-mana, perhatikan ini baik-baik. Sekarang ini saudara, Nebuat Hayelet atau nubuatan seorang anak yang bernama Nahman Katufa 1500 tahun yang lalu, yang saat itu nubuatannya sempat dijuluki dengan nubuatan yang membingungkan, yang menubuatkan bahwa suatu hari kelak akan ada negara kecil yang tidak dianggap orang awalnya, yang akan menjadi pemicu perang dunia ketiga. Dan negara kecil yang dimaksud adalah Savon Korea atau Korea Utara. Sekarang ini nubuatannya Nahman Katufa 1500 tahun lebih yang lalu itu sedang digenapi nubuatannya. Buktinya apa? Baru-baru ini Korea Utara
menyatakan memberi dukungan penuh kepada Rusia. Kalau kita pikir aneh bukan saudara? Ya, Korea Utara, satu negara kecil yang dulu tidak pernah dianggap orang. Tetapi negara itu memberanikan diri mendatangi pemimpin Rusia, negara yang sangat hebat dan negara yang sangat berani. Untuk menyatakan apa? Dukungannya penuh kepada Rusia. Dan ini dinubuatkan 1500 tahun lebih yang lalu oleh seorang anak kecil yang bernama siapa itu? Nahman Katufa. Saudara masih ingat sekitar 6 tahun yang lalu sebelum hari ini, 6 atau 7 tahun yang lalu, saya sudah pernah menyampaikan firman ini saudara. Ya, yang saya sampaikan yang ini. Sebetulnya dalam tabel Torakhut ini masih banyak kata-kata nubuatan yang menyingkapkan nubuatannya Nahman Katufa ini saudara. Dan satu di antaranya nubuatannya itu menyingkap tentang kata Korea Utara. Gitu loh. Jadi ceritanya saudara, dulu itu ada seorang anak kecil yang bernama Nahman Katufa. Nah, begitu Nahman Katufa itu mulai bisa bicara, mulutnya itu selalu komat kamit ngoceh. Nah, orang ngertinya Nahman Katufa itu hanya ngoceh seperti ocehannya anak-anak kecil pada umumnya. Anak kecil yang baru bisa bicara, baru senang-senangnya ngomong, ngoceh ngomong macam-macam. Orang tuanya juga tidak memperhatikan saat itu saudara. Omongannya Nahman Katufa ini. Sampai suatu hari ada seorang rabi Yahudi yang mendengar ocehannya, omongannya Nahman Katufa. Dan ketika rabi Yahudi ini mendengar, loh ini anak ini kok mengatakan kata-kata yang aneh ya. Wah, ini bukan kata-kata biasa ini. Sepertinya ini sebuah nubuatan. Maka saat itu sang rabi ini memberitahu kepada orang tuanya Nahman Katufa. Dan pada saat itu orang tuanya mulai paham, mulai tahu bahwa anaknya itu bukan sekedar ngoceh biasa, tapi anaknya sedang mengucapkan kata-kata nubuatan. Dan mulai hari itu, setiap kali Nahman Katufa itu ngoceh, orang tuanya paham bahwa itu bukanlah ocehan biasa. Dibiarkan begitu saja. Cuman lama-lama saudara, orang tuanya Nahman Katufa ini risih. Kok di mana-mana anaknya ini selalu ngomong nubuatan. Sampai suatu hari singkat ceritanya, begitu pulang dari sinagog, Nahman Katufa itu lagi-lagi ngoceh, dia ngomong nubuatan-nubuatan. Nah di situ Nahman Katufa dibentak oleh orang tuanya. Dan seketika itu juga Nahman Katufa yang umur 4 atau 5 tahun, dia menjadi bisu. Dan di situ orang tuanya sangat menyesali. Kemudian orang tuanya sujud kepada Bapak Yahweh dan minta pengampunan. Dan minta kepada Bapak Yahweh supaya anaknya ini disembuhkan dari bisunya. Tetapi rupanya saat itu Bapak Yahweh tidak langsung menjawab doa orang tuanya. Tapi dibiarkan sampai bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya 7 tahun kemudian atau sekitar umur Nahman Katufa itu menginjak usia 12 tahun. Di situ doanya orang tuanya Nahman Katufa itu didengar. Nahman Katufa dijamah bibirnya dan dia bisa bicara lagi. Tapi lagi-lagi saudara, begitu Nahman Katufa bisa ngomong lagi, yang diucapkan itu kata-kata nubuatan lagi. Tapi saat itu orang tuanya tidak berani membentak Nahman Katufa lagi. Dia biarkan anaknya ini mengucapkan kata-kata nubuatan. Sampai suatu hari Nahman Katufa menubuatkan akan hal ini. Bahwa suatu hari kelak akan muncul satu negara kecil yang tidak dianggap.
tapi negara itu akan menjadi pemicu perang dunia yang ketiga. Waktu itu saudara, tidak ada satupun rabi Yahudi yang bisa memahami nubuatannya Nahman Katufa. Sampai-sampai oleh sarjana Yahudi, sarjana Torah, nubuatannya Nahman Katufa itu dikasih julukan. Julukannya apa itu? Nubuatan yang membingungkan. Karena tidak ada satupun sarjana Torah yang bisa mengartikan dan memahami nubuatan ini. Sampai beratus-ratus kemudian, ada seorang rabi Yahudi yang saya lupa namanya, yang kemudian dia dikasih hikmat dan dia bisa memahami arti nubuatan ini. Kemudian rabi Yahudi yang bisa memahami nubuatan ini, dia menemui seorang rabi Yahudi yang bernama Matityahu Gleserson, yang adalah seorang rabi Yahudi ahli Torah Kut. Dan di situ rabi Yahudi ini bertanya kepada Matityahu Gleserson, "Rabi, sekitar 1500 tahun yang lalu ada nubuatan dari seorang anak kecil yang bernama Nahman Katufa, dan nubuatannya seperti ini." Dijelaskan. Nah, lalu rabi ini ngomong sama Rabi Matityahu Gleserson, "Bisakah engkau membantu saya? Bisakah engkau mencarikan apakah nubuatan anak ini ada di dalam Torah melalui keahlian Torah Kutmu?" Lalu di situ Rabi Matityahu Gleserson mencoba mencari nubuatan itu, saudara. Dan ketika dicari oleh Rabi Matityahu Gleserson, ditemukanlah kata-kata ini. Ada kata Safon yang artinya north atau utara, dan ada kata Korea yang artinya Korea. Dan di sini sebetulnya juga ada kata-kata lain yang mendukung nubuatan ini. Seperti kata Arsot Haberit yang adalah nubuatan untuk Amerika Serikat. Ada juga kata Haumot Hameokadot yang adalah nubuatan untuk PBB atau Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan, nubuatan itu sekarang ini sedang digenapi. Tanggal 13 September yang lalu, kalau tidak salah tanggalnya ya, kita tanggal piro ya? Nggak ini loh. Nah, ini 13 September, ya cuman ini bureng. Kim Jong-un itu menemui Presiden Putin untuk menyatakan dukungannya kepada Rusia. Digenapi atau tidak ini saudara? Digenapi. Padahal nubuatannya itu sudah berapa ratus tahun yang lalu. 1500 tahun yang lalu. Ini membuktikan bahwa Torah yang kita imani itu betul-betul isinya nubuatan-nubuatan tentang apa yang akan terjadi di dunia ini. Saudara cari pengetahuan model begini di kitab suci lain, saudara tidak akan pernah menemukan. Karena sejatinya Torah itu adalah kitab dari segala kitab. Artinya kalau ada kitab yang memprediksi tentang akhir zaman, itu sebetulnya sedang apa? Nyomot dari Torah, karena Torah itu sumber segala pengetahuan. Torah, Neviim, dan Ketuvim itu adalah sumber dari segala pengetahuan. Cuman sayang, tanah ini sudah diacak-acak susunannya, saudara. Buktinya apa? Tanah itu sudah diacak-acak. Kitab yang terakhir dari kitab yang disebut orang dengan perjanjian lama, seharusnya itu bukan Maleaki, tapi di kitab yang kita pegang apa? Maleaki. Kalau tidak salah, ya kalau saya tidak salah ingat, nanti saudara nonton saja di YouTube Kehilat kita. Kitab yang terakhir itu kalau tidak salah Aleph dan Bet Divrei Hayamim, atau kitab 1 dan 2 Tawarik. Jadi inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, yang saya maksud dengan Yom Kippur tahun Pedalet ini. Ini sebetulnya satu kesempatan emas untuk orang-orang yang belum membuka hatinya untuk Bapa Yahweh dan Yesua.
Dan inilah kesempatan emas untuk orang-orang tersebut, saudara yang belum menerima Bapak Yahweh dan Yesua, untuk membuka hati dan hidup saudara untuk Bapak Yahweh dan Yesua. Coba kita buka bersama-sama Romeim atau Roma 11 ayat 25. Di situ dikatakan, sebab aku tidak ingin kamu tidak mengetahui rahasia ini saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap bijaksana terhadap dirimu sendiri, bahwa kekerasan jantung dari sebagian Israel telah terjadi sampai penggenapan bangsa-bangsa lain tiba. Nah, sekarang coba saudara perhatikan. Di situ ada kalimat sebab aku tidak ingin kamu tidak mengetahui apa itu? Rahasia ini. Jadi, saudara-saudara sekalian, waktu penebusan untuk goyim sekarang ini sebetulnya apa itu? Rahasia. Paham saudara? Ya, di situ ada kalimat apa tadi? Sebab aku Saul tidak ingin kamu tidak mengetahui apa itu? Rahasia ini. Jadi waktu penebusan ini sebetulnya rahasia. Cuman Rabi Saul itu tidak ingin kita orang-orang goyim tidak mengetahuinya. Maka karena Rabi Saul tidak ingin kita orang-orang goyim tidak mengetahuinya, dia bongkar, dia buka rahasia itu. Tujuannya apa saudara? Tujuannya supaya goyim itu segera masuk dalam pintu penebusan itu untuk diselamatkan. Tujuannya begitu sebetulnya saudara. Ya, ini sebetulnya kebaikan hatinya Rabi Saul. Seharusnya dia simpan rahasia itu. Tetapi Rabi Saul katakan apa? Aku tidak ingin kamu tidak mengetahui rahasia ini. Rahasia yang dimaksud apa? Bahwa waktu-waktu ini menjelang pintu penebusan ditutup, waktu-waktu ini sebetulnya adalah waktu penebusan untuk orang-orang goyim. Sambil apa? Menunggu kekerasan jantungnya orang Israel yang sekarang ini sedang mengeraskan jantungnya karena apa? Tidak menerima siapa? Tidak menerima Yesua. Kalau Bapak Yahweh mereka terima. Ya kan, kalau Bapak Yahweh mereka terima. Sekalipun pada prakteknya nama Yahwehnya diganti siapa? Hashem dan Adonai. Bapak Yahwehnya berarti diterima enggak? Diterima. Tapi Yesua yang anaknya tukang batu itu yang tidak bisa mereka terima, saudara-saudara sekalian. Nah, ketika mereka tidak bisa menerima Yesua, anaknya tukang batu, inilah yang disebut dengan kekerasan jantung bangsa ini atau bangsa Israel akan terjadi sampai penggenapan bangsa-bangsa lain tiba. Artinya memang diizinkan, dibiarkan. Orang-orang Israel banyak yang menolak Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya menggenapi ayat yang dikatakan apa? Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Maka kalau kita perhatikan data statistiknya, dari 100% orang-orang Israel atau Yehudi yang menerima Yesua itu tidak ada 10%-nya. Bahkan beberapa tahun yang lalu, sekitar 5-6 tahun yang lalu, saya sempat mendengar masih di bilangan angka 3% orang Yehudi yang menerima Yesua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya 3 dibanding 97%, ini adalah gambaran angka yang sangat sedikit. Supaya digenapi, banyak yang dipanggil, tetapi sangat sedikit yang akan dicomot untuk dipilih, diselamatkan dari antara mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi Rabi Saul itu tidak ingin kita yang adalah goyim tidak mengetahuinya. Dan di situ Rabi Saul itu punya satu tujuan yang mulia.
Dia hanya ingin, goyim, ayo cepat masuk dalam pintu penebusan itu. Karena begitu kamu masuk dalam pintu penebusan, itu artinya kamu sedang memasukkan dirimu dalam pintu keselamatan. Masuklah dalam pintu penebusan itu supaya kamu diselamatkan. Tapi kembali saudara, karena watak goyim itu keras kepala dan tegar tengkuk, sehingga saat ini kita bisa melihat masih banyak orang-orang goyim yang belum masuk dalam pintu penebusan itu. Yang jelas-jelas pintu penebusan itu ketika dibuka bersinar-sinar, bercahaya, memancarkan cahaya keselamatan. Tetapi tetap saja banyak orang goyim yang sampai saat ini tidak mau masuk dalam pintu penebusan itu. Sangat disayangkan memang saudara. Tetapi saya menyadari untuk masuk dalam pintu penebusan itu juga tidak mudah saudara. Karena apa? Karena tidak semua orang yang mau masuk dalam pintu penebusan itu, tidak semuanya itu bisa diterima Bapak Yahweh. Memang sekarang banyak orang yang juga mau masuk dalam pintu penebusan itu. Tapi rupanya mereka yang kepingin masuk juga dalam pintu penebusan menerima Yahweh dan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, akhirnya harus mundur lagi, keluar dari tempat penebusan itu dan kembali ke dunianya yang lama. Karena apa? Karena ternyata ketika mereka masuk dalam pintu penebusan itu, mereka terbentur dengan satu aturan Bapak Yahweh yang disebut dengan Torah. Begitu mereka masuk, lah kok hidupku dikekang Torah. Ya wis, balik lagi. Makannya kok diatur, ibadahnya kok ada ibadah Sabat juga, harus perpuluhan, harus ini, harus itu. Wah, hidup kok dikekang Torah ya, hidup kok diatur Torah ya. Wah, aku bukan orang yang model begini, bukan orang yang bisa diatur seperti ini. Wong hidup itu hanya sekali ya harus tak nikmati. Gitu loh. Hidup kan cuma sekali harus tak nikmati. Tapi kalau model hidup ikut Bapak Yahweh, ikut Yesua mesti diatur Torah seperti ini. Apa-apa tidak boleh. Yas, mending ora usah. Lebih baik tidak usah ikut Bapak Yahweh. Akhirnya mereka keluar lagi dari pintu penebusan itu dan kembali. Inilah yang saya sebut dengan tidak semua orang yang mau masuk dalam pintu penebusan itu bisa diterima Bapak Yahweh. Begitu masuk, mereka akan langsung membaca mitzvot atau aturan-aturan Bapak Yahweh. Loh kok aturannya 613, kok 613 aturan, kok akeh men aturan. Hidup kok diatur sama aturan sebanyak itu. Waduh, sorry, aku tidak sanggup. Tak balik saja. Nah, orang yang kembali keluar dari pintu penebusan ini, inilah yang saya sebut tidak semua orang yang mau masuk ke dalam pintu penebusan itu bisa diterima oleh Bapak Yahweh. Maka saudara dan saya, kita yang sudah percaya Bapak Yahweh dan Yesua, saudara itu harus betul-betul, kita itu harus betul-betul mengembangkan ucapan syukur kita. Karena apa? Karena sekarang kita tahu, kalau kita bisa masuk dalam pintu penebusan itu, kita bisa membaca aturan-aturan kehidupan yang ditetapkan Bapak Yahweh. Dan kita bersedia menghidupi aturan-aturan kehidupan itu dan melakukannya. Sebetulnya yang membuat kita bisa menghidupi dan masuk dalam pintu penebusan itu bukan diri kita sendiri saudara. Yang membawa diri kita sendiri masuk dalam pintu penebusan itu. Tapi semata-mata karena kemurahan Bapak Yahweh lah yang membawa kita masuk dalam pintu penebusan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang pertama
yang sekarang ini sedang dibuka. Inilah pintu pertama yang sekarang ini sedang dibuka Bapak Yahweh untuk Goyim atau semua bangsa. Dan pintu kedua yang sekarang ini juga sedang dibuka Bapak Yahweh. Pintu itu namanya adalah pintu pendamaian atau pintu pengampunan. Kira-kira apa pesan Bapak Yahweh untuk kita di tahun pintu ini berkaitan dengan pintu pendamaian atau pintu pengampunan? Huruf P yang adalah bagian dari tahun Pedalet sekarang ini, huruf P itu selain berarti maut atau mulut yang berbicara tentang firman, P itu juga punya arti scatter, yang artinya menebari atau menyebarkan. Dan perayaan Yom Kippur yang juga bermakna pendamaian atau pengampunan, hal ini sebetulnya sedang memberitahu kita bahwa tahun ini adalah tahun supaya kita membuka pintu hati kita untuk kita tebarkan atau kita lepaskan pengampunan. Nah, sekarang kalau kita sudah ngerti bahwa Yom Kippur di tahun Pedalet atau Yom Kippur di tahun pintu ini membawa satu pesan penting, bahwa Yom Kippur yang juga berbicara tentang pendamaian dan pengampunan ini artinya bahwa perayaan Yom Kippur pada tahun Pedalet ini artinya kita sedang diajak untuk membuka pintu hati kita, untuk kita tebarkan apa? Kita lepaskan apa ini? Pengampunan kepada setiap orang, secara khusus orang-orang yang menyakiti hati kita. Sekarang pertanyaannya begini, saudara. Siapa orang yang masih belum bisa saudara ampuni? Malam hari ini satu pertanyaan penting ditanyakan Bapak Yahweh kepada kita. Siapakah orangnya yang belum bisa saudara ampuni? Asal saudara tahu, mengampuni orang yang menyakiti saudara atau tidak mengampuni itu hak saudara. Tetapi asal saudara tahu, ketidakinginan saudara mengampuni orang tersebut, itu justru akan menjadi satu barrier. Itu akan menjadi satu penghalang untuk doa-doa saudara. Saudara punya pergumulan apa? Dan pergumulan itu saudara bawa dalam doa. Tapi selama ada barrier yang namanya tidak bisa mengampuni orang yang menyakiti saudara, maka sampai kapanpun doa saudara itu tidak akan pernah didengar oleh Bapak Yahweh. Mau saudara berdoa sampai nangis darah sekalipun, kalau masih ada barrier atau penghalangnya, tidak bisa mengampuni, doa dan pergumulan saudara itu tidak akan pernah masuk gawang dan gol, tidak akan bisa. Ya, saudara, doa sampai nangis darah sekalipun, saudara puasa 24 jam sekalipun, dan puasa saudara itu saudara buat puasa yang qualified, puasa yang berkualitas, artinya tidak hanya puasa makan, minum, dan menahan keinginan nafsu daging saudara, tapi dalam puasa itu saudara juga berdoa 24 jam juga, sampai ludah saudara itu seperti karet yang kental. Tapi ketika saudara mendoakan satu pergumulan, tapi ketika di situ ada barrier atau penghalang yang namanya tidak bisa mengampuni, saudara mau nangis darah sekalipun, saudara lanjutkan itu puasa Ester, puasa siapa lagi, puasa Yesua 40 hari 40 malam. Apa yang saudara doakan tidak akan pernah masuk gawang dan gol, tidak akan bisa saudara. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saudara mau mengampuni orang yang menyakiti saudara,
Saudara mau mengampuni atau tidak, itu hak saudara. Ya, Bapak Yahweh memberikan apa kepada kita, saudara? Bapak Yahweh itu kasih kepada kita yang namanya free will atau kehendak bebas. Sama seperti kehendak bebas yang dia berikan kepada setiap orang. Kamu mau terima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu atau tidak? Itu bebas. Aku bukan tipe Tuhan yang pemaksa. Aku tidak pernah memaksakan keselamatan kepada siapapun. Maka dengan soal pengampunan, Bapak Yahweh itu hanya kasih satu tindakan nyata. Apa saudara? Dia mengambil rupa seorang manusia dalam diri Yesua untuk turun ke dunia ini menghapus setiap dosa-dosa dan kesalahan kita. Itu tindakan nyatanya. Tapi pernah Bapak Yahweh paksa, pernah Yesua itu paksa, kamu juga harus niru kayak aku loh ya. Kalau kamu cuma tak suruh mengampuni orang yang menyakiti hatimu, itu belum apa-apa. Aku itu sudah memberikan tubuh dan nyawaku. Tidak hanya memberikan pernyataan statementku, tapi memberikan tubuh dan nyawaku untuk mengampuni kamu. Jadi kamu harus loh ya, sama seperti aku. Bapak Yahweh, Yesua tidak seperti itu. Dia kasih free will atau kehendak bebas itu. Saudara sekarang sedang disakiti seseorang. Saudara mau mengampuni orang itu atau tidak? Itu kembali kepada hak saudara. Tapi, andai kata malam ini, masih ada di antara kita, yang di tempat ini saudara merasa, ya itulah aku yang sekarang ini sedang disakiti oleh seseorang. Dan aku tidak bisa, sangat sulit bagiku untuk mengampuni orang itu. Oke, malam ini saudara, kalau saudara belum bisa mengampuni, saya hanya ingin mengajak untuk kita belajar mengampuni dari seseorang. Orang ini adalah seorang tokoh dunia yang bernama Benyamin Netanyahu. Pada suatu hari saudara, Benyamin Netanyahu itu menerima sebuah bingkisan atau hadiah dalam tanda kutip dari pemimpin Hamas yang bernama Khaled Massal sesaat setelah kesepakatan gencatan senjata. Jadi ketika Hamas dan Israel itu melakukan kesepakatan gencatan senjata, sesaat kemudian Khaled Massal pemimpin Hamas itu ngirim bingkisan yang disebut hadiah dalam tanda kutip untuk Benyamin Netanyahu. Nah, pemimpin organisasi teroris Palestina itu mengirimkan sebuah hadiah dalam tanda kutip untuk Netanyahu yang disertai dengan secarik kertas berisi catatan dari Khaled Massal. Nah, tetapi sebetulnya saudara, hadiah tersebut ini adalah sebuah isyarat dari sebuah kebencian dan penghinaan terhadap Netanyahu. Setelah kotak hadiah itu diterima dan kotak hadiah itu diperiksa oleh protokoler Perdana Menteri dengan alasan keamanan, kemudian kotak hadiah itu diserahkan kepada Benyamin Netanyahu oleh protokoler Perdana Menteri. Dan begitu diterima oleh Benyamin Netanyahu dan dibuka kotak hadiah tersebut, ternyata Benyamin Netanyahu melihat isi dari kotak hadiah itu apa ini? Kotoran sapi. Lalu setelah dia melihat kotak itu isinya kotoran sapi, Benyamin Netanyahu membuka sebuah kertas yang berisi catatan yang ditulis tangan dalam bahasa Arab oleh Khaled Massal yang dikatakan, untuk Anda dan orang-orang yang bangga dengan entitas Zionis. Atau entitas Zionis itu untuk orang-orang yang membanggakan Zionisnya, gitu loh saudara. Ya. Nah, setelah itu, Netanyahu yang melek dengan bahasa Arab, dia mulai merenungkan catatan itu, dan kemudian dia memutuskan cara terbaik untuk melakukan
tindakan balasan. Dengan cepat pada waktu itu Benyamin Netanyahu melakukannya dengan mengirimkan paket ke pemimpin Hamas tersebut yang juga disertai satu atau secarik kertas yang berisi catatan pribadi. Nah, begitu paketnya itu dikirimkan ke Khaled Masal, pada waktu itu Khaled Masal dan pemimpin Hamas lainnya itu sangat terkejut ketika menerima paket balasan dari Netanyahu. Kemudian Khaled Masal membuka paket tersebut dengan sangat hati-hati dan dengan perasaan apa? Curiga, jangan-jangan GG isinya apa? Bom iki. Nah, bisa dia berpikir apa? Netanyahu tak kasih tai sapi, tak kasih kotoran sapi, ngamuk. Aku dibales dikirimi bom. Nah, itu yang ada di pikirannya Khaled Masal, saudara. Tapi pada waktu itu, saudara, Khaled Masal dan pemimpin Hamas lainnya, rupanya dia terkejut ketika melihat bahwa paket dari Netanyahu ternyata hanya berisi sebuah chip komputer yang sangat kecil. Dan di situ juga disertakan secarik kertas yang berisi catatan tangan dari seorang Netanyahu. Yang di dalamnya, di catatan itu ditulis, chip ini bisa diisi ulang dengan energi matahari. Chip ini memiliki memori 1,8 terabyte dan bisa menampilkan layar hologram 3 dimensi yang mampu berfungsi dalam semua tipe ponsel, tablet, ataupun laptop. Ini adalah satu di antara teknologi paling maju di dunia. Dan di situ juga dikasih satu label kecil untuk memberitahu bahwa chip komputer itu adalah made in Israel atau diciptakan dan diproduksi di Israel. Dan mengakhiri tulisannya dengan sopan dalam catatannya, Benyamin Netanyahu juga menambahkan sebuah kalimat dalam bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Perancis, dan bahasa Inggris yang ditulis, setiap pemimpin hanya bisa memberikan yang terbaik yang dapat dihasilkan oleh bangsanya. Khaled Masal ngasihnya apa tadi? Tai sapi, teledong, kotoran sapi. Netanyahu balasnya kasih apa? Dikasih chip komputer. Kira-kira kalau sekarang itu cuman dikasih prosesor komputer Core i9. Ya, prosesor komputer yang terbaru dan terkencang waktu-waktu ini. Lalu di situ juga ditulis apa? Kata-kata apa? Setiap pemimpin hanya bisa memberikan yang terbaik yang bisa dihasilkan oleh bangsanya. Tapi catatannya Khaled Masal tadi apa tulisannya? Untuk Anda dan orang-orang yang bangga dengan entitas Zionis. Gitu loh, yang membanggakan keyehudiannya. Khaled Masal nulis itu sambil dikasih apa? Teletong, kasih tai sapi. Artinya Khaled Masal itu sedang ngomong apa, saudara? Ini loh, kamu yang bangga sama keyehudianmu, tai sapi itu. Paham, saudara? Ini suaranya siapa lagi? Ya, Khaled Masal itu sepertinya sedang ngomong seperti itu. Ini loh, kamu yang bangga sama keyehudianmu, bagiku itu cuma tai sapi, kotoran sapi. Tapi apakah Netanyahu membalas dengan kata-kata yang senada, saudara? Tidak. Dia hanya mengatakan bahkan dengan sopan, setiap pemimpin hanya bisa memberikan yang terbaik yang bisa dihasilkan oleh bangsanya. Kira-kira saudara tahu enggak maksud hadiah balasannya Netanyahu ini? Saudara tahu enggak artinya kata-katanya Netanyahu yang dikatakan setiap pemimpin hanya bisa memberikan yang terbaik yang dapat dihasilkan oleh bangsanya. Kira-kira saudara ngerti arti hadiah balasannya ini enggak, saudara? Artinya apa? Ada yang mau jawab? Ini artinya, saudara.
ketika Hamas memberikan kotoran sapi ke Netanyahu, sebetulnya tanpa Hamas sadari, Hamas itu sebetulnya sedang memberitahu dunia. Dia sedang menunjukkan kepada dunia tentang kejelekannya sendiri melalui apa? Melalui kotoran sapi yang dia kirimkan kepada Benyamin Netanyahu. Dan sebetulnya tanpa Hamas sadari, Hamas itu sedang menunjukkan kepada dunia bahwa ketika Hamas itu baru bisa memproduksi kotoran sapi, ketika Hamas itu baru bisa ngasih tai sapi, ketika Hamas itu baru punya kotoran untuk diberikan kepada orang lain, Israel itu sudah memproduksi teknologi. Dan Israel dengan dia sudah memproduksi teknologi, itu artinya Israel itu sudah memberi sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah arti dari hadiah balasannya Netanyahu kepada Khaled Mashal, pemimpin tertingginya Hamas. Netanyahu tidak membalas hadiahnya Khaled Mashal dengan hadiah yang serupa. Sesuatu yang menjijikkan yang tidak ada gunanya. Kalau saudara mengatakan, mungkin ketika saudara mendengar ini, saudara mengatakan, loh sekarang tai sapi teletong itu Pak, itu ada gunanya. Kanggo apa? Kanggo gas buat masak. Ya, akhirnya pasangannya gas itu cuma sama apa? Api, saudara. Ya. Manfaatnya cuma sampai segitu. Tapi di negara-negara yang orangnya tidak memelihara sapi, bisa enggak gas dari kotoran sapi itu berguna, saya tanya? Tidak bisa. Tapi kalau kita perhatikan, hampir setiap rumah di seluruh belahan dunia ini, di situ ada yang namanya komputer atau laptop. Paling tidak ada yang namanya apa ini? Smartphone. Bukan sekedar handphone. Katakanlah cuman handphone biasa. Handphone getuk. Ya handphone apa itu jenenge? Handphone, hafal sih, handphone yang cuman buat SMS-an itu loh. Katakanlah cuman handphone biasa. Tapi baik di dalam handphone, di dalam smartphone, di dalam laptop, di dalam komputer, itu tertanam satu benda yang namanya apa tadi? Chip komputer yang memberi manfaat kepada setiap orang. Sehingga orang yang ada di daerah yang terpencil, di pedalaman, bisa kontak dengan orang lain yang ada di belahan dunia manapun. Hanya melalui satu proses yang dilakukan oleh satu benda yang kecil yang namanya chip komputer. Tapi kalau kotoran sapi, tidak semua orang. Negara orang-orang yang ada di negara maju, yang sudah pakai kompor listrik, suruh pakai kotoran sapi, ngamuk saudara. Jangankan pakai kotoran sapi, di luar negeri, kalau ada orang di Indonesia, nah ini kawan-kawan Indonesia ya, ini kebiasaan ini. Ya terutama orang-orang Jawa itu. Ya, pindah luar negeri dari Indonesia nggawa apa? Nggawa apa ki jenenge? Terasi sama bawa itu ikan asin. Nah, dapat orang boleh pagi-pagi goreng terasi, goreng teri, ngamuk tetangganya. Ya toh, jangankan kotoran sapi, itu ikan yang dimakan loh saudara. Ya toh, terasi itu juga barang yang dimakan. Tapi begitu dibawa ke luar negeri, digoreng di sana, tetangganya bisa ngamuk-ngamuk. Ya toh, karena ini pencemaran ini polusi udara ini. Gitu loh. Lah orang Indonesianya biasa saja. Di Indonesia justru kalau tetangganya goreng terasi, goreng ikan, wah ambune enak ya, dimbas-embus, digoleki nek sudah ketemu oke, parani, jaluk mangan, kan begitu. Kalau di sana saudara ya diparani, waplok tapi mandek ra kowe gorenge.
Ya, suruh buang terasinya, saudara. Ya, jadi ini simbol, jangankan ikan asin, terasi, ya toh. Jangankan kotoran, lawang ikan asin terasi saja yang dimakan orang, yang dikonsumsi orang, tidak bisa diterima di sembarang tempat. Ya, ini artinya ketika Hamas itu baru punya kotoran untuk diberikan kepada orang lain, Israel itu sudah bisa memproduksi teknologi, dan teknologi yang diproduksi Israel itu bisa memberi manfaat untuk orang lain. Nah, hal ini saudara, sebetulnya juga sedang berbicara kepada kita. Demikian pula dengan kita, saudara-saudara sekalian. Ketika kita dijahati orang, sebetulnya orang-orang yang jahati kita itu seperti pemimpin Hamas ini. Sebetulnya orang-orang yang jahati kita, mereka itu cuman orang-orang yang punya kotoran sapi di jantung hati dan pikirannya. Isi jantung hati dan otaknya itu cuma apa saudara? Kotoran. Belum punya yang baik-baik. Belum punya sesuatu yang bermanfaat. Paham saudara? Jadi karena punyanya itu sesuatu yang tidak baik, punyanya cuma kotoran, ya yang dikasih, yang keluar apa? Dari perbendaharaan jantungnya itu. Ya kotoran, segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya, yang tidak bermanfaat. Karena apa? Kok orang itu ngasihnya sesuatu yang tidak bermanfaat alias kotoran? Karena yang dia punya baru apa tadi? Cuman kotoran, sesuatu yang tidak bermanfaat. Itulah gambaran dari orang-orang yang sedang jahati kita, saudara-saudara sekalian. Maka wajar kalau mereka itu jahat kepada kita. Karena ternyata sekarang kita tahu yang ada di jantung hati dan pikirannya orang yang jahati kita ternyata isinya cuman apa tadi? Cuman kotoran, sesuatu yang tidak baik atau sesuatu yang jelek-jelek. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sikap Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu ini sekaligus menjadi pelajaran yang bisa kita tarik di dalam kehidupan kita. Dan ini adalah satu pelajaran penting yang bisa kita tarik dalam kehidupan kita. Bahwa tidak perlu kita itu membayar kejahatan dengan kejahatan. Tapi bayarlah kejahatan dengan kebaikan dan pengampunan. Tidak perlu saudara. Saudara itu membayar kejahatan dengan kejahatan. Karena itu juga tidak akan menyelesaikan masalah. Waktu-waktu ini saudara, baru-baru ini, belum ada 2 minggu. Saya juga mengalami satu hal yang tidak mengenakkan. Kalau saudara lihat, saya sekarang pakai mic baru saudara. Tapi perjalanan saya beli mic baru, itu tidak enak saudara. Ya, saya cari-cari kira-kira seller yang bisa dipercaya, itu mana ya? Karena yang saya takutkan, kalau mic-nya ini ditukar sama mic yang kualitas biasa, kualitas murah. Kalau kita beli mic wireless seperti yang saya pakai ini, sebetulnya kalau harganya tinggi, harga tingginya itu sebetulnya ada di mic-nya ini saudara. Bukan di receivernya atau bukan di pemancarnya seperti ini, bukan. Atau receivernya itu bukan. Itu juga harganya tinggi. Ini transmitternya juga harganya tinggi. Artinya transmitter dan receiver harganya juga tinggi. Menyesuaikan kualitas barang tersebut. Tapi dalam sebuah elektronik, kalau mic wireless itu justru harga tingginya di sini. Kepekaan mic-nya semakin tinggi harganya, kepekaan mic-nya itu semakin bagus, saudara-saudara sekalian. Artinya tidak perlu dekat-dekat mulut saya, dia bisa nangkep omongan saya dengan bagus dan masuk ke receivernya, lalu ditransmit ke mixer dan kita dengarkan bersama-sama, itu enak, peka suaranya. Nah waktu itu yang saya khawatirkan, saya mesti cari seller atau penjual yang baik. Sampai suatu kali ketemu saya seller atau penjual yang baik, yang menurut saya baik. Karena statusnya seller itu
Kalau di Tokopedia itu disebut apa ya? Power merchant. Power merchant itu bukan toko biasa. Power merchant itu kalau tidak salah satu tingkat di bawahnya apa ya? Kalau di Tokopedia yang paling tinggi apa Van jenenge? Mall itu apa nek ngarani? Official store. Di bawahnya official store, power merchant itu. Saya dapat power merchant, saudara. Saya tanya-tanya tentang mic-nya, lalu singkat cerita saya bayar. Begitu saya bayar, saya minta begini, bisa enggak saya minta tolong dikirim pagi-pagi. Ya, jadi kalau Anda ngirimnya sore, kalau saudara hanya Anda itu request pick up diambil sama kurir, itu akan diambil sore. Sedangkan saya mesti ngejar, hari ini mic ini harus saya pakai. Ya, hari beberapa, maksudnya pas perayaan Yom Teruah kemarin. Karena mic saya yang lama itu sudah mulai rusak-rusak, saudara. Nah, dia menyanggupi, saudara. Dan benar, jam 10:30 dia bilang nanti jam 11, paling kami kirim. Oke, enggak masalah. Tapi tolong jam 11 diantar ke JNT-nya ya, jangan nunggu pick up. Kalau pick up mesti sore. Waktu itu benar-benar diantar. Begitu mau diantar, cuman pada saat mau diantar, orangnya kontak saya lewat WhatsApp. Dia mengatakan, Pak, mohon maaf, ini harga mic-nya naik. Nah, ini kan sudah tidak benar, saudara. Ya, loh, semalam saya tanya stoknya ready atau tidak. Anda menjawab ready. Kata ready yang Anda ucapkan, jawaban Anda itu yang saya tangkap, barang itu ada sama Anda. Anda tidak perlu ngambil dulu di distributor. Artinya Anda itu punya barang yang ready. Jadi kalau barang itu sudah ready, mau harganya naik atau enggak, itu bukan urusan pembeli. Nah, orang itu tetap tidak mau ngirim, padahal saya sudah check out, saudara. Saya sudah check out, tapi saya cuma ngomong begini, Pak, kalau saya ya, yang jadi penjual, saya akan tetap kirim barang tersebut, sekalipun saya rugi. Karena apa? Saya harus mempertahankan kualitas dan mutu toko saya. Ya, saya harus mempertahankan, menjaga nama baik toko saya. Kalau saya tetap tak kirim, tapi terserah Anda. Akhirnya orang itu mengatakan, karena saya tidak mau nambah, akhirnya pesanan saya dibatalkan. Saya sebetulnya dalam hati saya, itu jengkel, saudara, berdedek. Ini orang kok tidak bisa konsekuen ya. Wong katakanlah itu harganya betul naik. Dia kan cuma rugi sedikit, tapi nama baik tokonya tetap baik, saudara. Tapi ya sudahlah, saya biarkan. Saya biarkan, lalu saya check out lagi ke toko lain. Saya cek ke toko lain, ternyata saya pastikan barangnya ada enggak, saya tanya. Karena terus terang saya curiga. Posisi tokonya itu sama-sama di Jakarta Barat. Nah, insting bakul, karena saya bekas bakul, instingnya main. Ini biasanya penjual yang sama ini. Terpaut satu hari saya cek out di Lazada, saya bayar lagi-lagi tidak ada barangnya. Barang kosong. Tadi malam saya tanya berkali-kali barangnya ready atau enggak. Anda jawab ready. Ya kan stok jalan terus bos, gundulmu gue tak buatin ya. Terus saya biarkan, saudara. Saya sudah malas, saya sudahlah pakai mic yang ada. Tapi satu hari kemudian saya check out dan saya berhasil beli ini di satu tempat yang lain. Malah dapatnya di Malang, saudara. Nah, beberapa hari yang lalu, saudara, saya rasakan betul pembelaan Bapak Yawi itu untuk saya. Ya sudahlah, kalau memang kamu caranya jualan seperti itu pilihanmu. Ya sudahlah, kamu tidak mau mempertahankan reputasi tokomu supaya tetap baik, ya sudah. Tapi beberapa hari yang lalu, saudara, setelah mic ini sudah dipakai untuk Yom Teruah, untuk hari ini juga, beberapa hari yang lalu saya coba buka toko itu. Toko itu di Tokopedia sedang statusnya sedang diawasi oleh Tokopedia. Artinya dia tidak bisa melakukan transaksi menjual dan membeli lagi. Ya, di situ ada tulisan toko ini sedang diawasi oleh Tokopedia. Silakan cari barang serupa di toko yang lainnya.
Itulah yang saya sebut dengan pembelaan Bapak Yahweh. Ketika kita itu coba belajar, kita ampuni, kita maafkan. Ya sejenak dongkol saudara. Ya saya kejar waktu. Saya kejar waktu supaya mic itu bisa dipakai karena mic saya ini tiba-tiba kadang berebet mati. Wah ini kalau pas perayaan bahaya ini. Ya bisa kacau nanti firmannya. Akhirnya saya mendapatkan mic yang saya inginkan dan di situ saya masih melihat pembelaan Bapak Yahweh. Toko ini ditegur Bapak Yahweh, saudara. Sekarang toko ini tidak aktif lagi, saudara-saudara sekalian. Ya saya kasihan sebetulnya. Sudah power merchant untuk membuat tokonya itu jadi power merchant itu tidak gampang. Tidak hanya keluar uang untuk iklan-iklan terus, tapi dia juga harus bisa menjaga reputasi tokonya. Tapi sayang cuman dengan perkara uang ratusan ribu saja. Saya tidak tahu, saya tidak melaporkan. Ya saya tidak laporkan toko ini ke Tokopedia, enggak. Saya biarkan saja, ya sudahlah, terserah kamu. Kamu maunya seperti itu, ya sudah saya biarkan. Saya belajar, saya ikhlaskan, saya ampuni. Dan ini satu bukti, ketika kita bisa mengampuni, Bapak Yahweh itu justru akan membela kita. Amin saudara. Jadi tidak perlu saudara, kita itu bayar kejahatan yang dilakukan orang lain dengan kejahatan juga. Karena itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Kita bayar saja kejahatan itu dengan kebaikan dan pengampunan. Karena ketika kebaikan yang kita berikan, itu justru kebaikan yang kita berikan, itu justru akan membuat, kalau kitab suci bahasanya saya sebut itu apa? Kita itu sedang memupuk bara api di atas apanya? Kepalanya orang yang jahati kita. Ya jadi ketika kebaikan yang justru kita berikan kepada orang yang jahati atau menyakiti kita, sebetulnya saat itu kita itu tanpa kita sadari sedang meletakkan bara api apanya? Murkanya Bapak Yahweh di atas kepala orang tersebut. Dan perhatikan baik-baik. Maka dengan demikian saat itu juga sebetulnya kita itu sedang mempersilahkan Bapak Yahweh untuk mengambil alih masalah kita dengan orang tersebut untuk diselesaikan Bapak Yahweh. Ya jadi ketika saudara mengampuni orang itu, yang sedang terjadi di alam roh itu apa? Saudara tidak sadar, tapi saudara sebetulnya sedang seperti mengatakan, Bapak Yahweh, silahkan ambil alih masalahku, dan tolong selesaikan masalahku dengan orang itu dengan caramu. Ini firman yang ngomong saudara, bukan saya. Saya itu juga tipe orang saudara ngerti lah ya, paling enggak dari cara saya ngomong, ki model orang yang kayak apa, saudara mesti ngerti. Ya, saya bukan orang yang sabar, jujur. Maka sampai sekarang pernah saya berani khotbah tentang kesabaran? Enggak berani saudara. Enggak berani. Nah, biar saya mengomongi, saudara sabar ya. Sabar, hidup jadi orang itu harus sabar. Ah, gondias kowe Pak. Kowe ora sabar. Ya toh, saya bisa jemaat. Terus apa? Paduan suara ngapusi. Ngono piye jajal? Ya toh. Maka sampai hari ini saya tidak pernah khotbah tentang kesabaran. Karena saya menyadari saya bukan orang yang sabar jujur. Tapi ya enggak apa-apa, Petrus itu juga bukan orang yang sabar ya. Tapi dia dipakai Tuhan. Ini bukan pembenaran saudara, tapi pembetulan. Mari kita baca bersama-sama. Misle atau Amsal 25 ayat 21 sampai 22. Saudara yang memilih untuk belum bisa mengampuni orang yang menjahati saudara atau menyakiti saudara. Hari ini melalui seorang Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu, kita diajar arti pengampunan dan dampak positif dari sebuah pengampunan. Kita baca bersama-sama. Saya dan saudara baca bersama-sama. Misle atau Amsal 25 ayat yang ke-21 dan ke-22.
Kita baca dengan suara yang bisa kita dengar sendiri, kita amini saudara. Alef, Bet, Gimel. Jika orang yang membencimu lapar, beri makan rotilah dia. Dan jika dia dahaga, beri minum airlah dia. Sebab engkau bagaikan sedang menimbun bara api di atas kepalanya. Dan Yahweh akan memberi pahala kepadamu. Pertanyaannya, pahalanya apa? Pahalanya itu pembelaan Bapak Yahweh. Amin. Yang terakhir saya mengucapkan, Gemar Hatimatova. Nama kita akan dimeteraikan dalam Sefer HaHayim, kitab kehidupan Bapak Yahweh untuk kebaikan. Karena iman kita kepada Bapak Yahweh, Adonai Yeshua HaMashiach Waruach HaKodes. Amin. Saudara bangkit berdiri, saling ucapkan Gemar Hatimatova kepada saudara-saudara yang ada di samping kanan kiri, muka belakang saudara. Kita ucapkan bersama-sama seperti ini. Gemar Hatimatova. Nama kita akan dimeteraikan dalam Sefer HaHayim, kitab kehidupannya Bapak Yahweh. Ayo saling jabat tangan saudara. Katakan Gemar Hatimatova. Haleluya. Ucapkan itu dengan penuh ketulusan, karena apa yang kita ucapkan Gemar Hatimatova ini juga diteguhkan dengan suara shofar ini. Haleluya. 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 Saudara tetap bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama akhiri firman ini sebelum kita masuk dalam prosesi profetik, di mana kita akan menulis setiap dosa-dosa kita. Dan kita akan remas kertas dosa itu dengan penuh kebencian, dan akan kita bakar bersama-sama. Mari kita bersama-sama minta satu roh kerendahan jantung hati dari Bapak Yahweh, untuk kita bersedia menulis setiap dosa-dosa kita, dan kita akui semuanya di hadapan Bapak Yahweh. Haleluya. Malam hari ini Bapak Yahweh, pada perayaan Yom Kippur ini, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, karena Engkau kembali mengingatkan kami tentang arti sebuah pengampunan dan penebusan yang telah Engkau lakukan dahulu kala. Bapak Yahweh, meteraikan dan patrikanlah apa yang sudah kami dengar ini di dasar jantung kami, sehingga tidak akan keluar dari dalam kehidupan kami, tapi akan bertumbuh di dalam kehidupan kami, dan mengajar jalan-jalan kami untuk hidup dalam kebenaran. Sebentar kami akan masuk dalam prosesi profetik. Kami akan menulis setiap dosa-dosa kami Bapa, untuk nantinya dosa-dosa itu kami bakar, dan asap yang membumbung naik ke langit adalah simbol bahwa dosa-dosa kami semuanya kami akui di hadapan Bapak Yahweh. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Bapak Yahweh, harapan kami, dengarkanlah pengakuan dosa-dosa kami, dan berkatilah pengakuan dosa kami ini dengan pengampunan. Terima kasih Bapak Yahweh. Kami undang roh kerendahan jantung hati-Mu turun atas setiap kami. Bukakanlah pintu pengampunan kepada setiap kami Bapa, dan ampunilah kami malam hari ini, karena hanya dengan pengampunan-Mu Bapa, itulah yang bisa membawa kami kepada keselamatan. Terima kasih Bapak Yahweh. Ruach HaKodes tetap ada di tempat ini untuk menguasai jantung hati pikiran kami. Amin. Haleluya.